Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Abra Yusra, dan kali ini saya akan melakukan lanjutan dari praktikum 6 pengulangan proses 2. Dari video sebelumnya, saya akan lanjut kali ini pada bagian tugas, pada bagian laporan resmi. Nomor 1, buatlah desain flowchart dari semua percobaan yang telah dilakukan. Nah, ini adalah desain flowchart telah saya bikin. Dimulai dari percobaan pertama ada start. Kemudian ada masukkan input yang berbentuk jejar genjang, yang artinya dia adalah outputan atau tampilan pada komensi yang akan menampilkan bacaan masukan input. Kemudian membentuk segitiga menghadap kiri dari karakter bintang dengan input nilai yang telah kita masukkan. Di sini berbentuk kotak yang melambangkan proses, dan setelah diproses dia akan mencetak output berkomensi, yaitu cetakan segitiga dari karakter bintang. Kemudian stop. Kemudian percobaan 2 ya. Ini dimulai dari start, ada kotak, proses yaitu baris sama dengan 1. Kemudian pada lambang seperti belah ketupat ini, yaitu kita dapat masukkan pilihan baris kurang dari sama dengan 3. Apabila tidak, maka dia akan menampilkan hasil pada komensi dan akan stop. Sedangkan apabila iya, maka akan ada proses lagi, yaitu kolom sama dengan 1 yang berbentuk kotak. Kemudian setelah diproses, kita akan dapat pilihan lagi di sini, masukkan baris kurang dari sama dengan 5. Apabila tidak, maka akan kembali mengulang ke baris sama dengan 3 dan akan mengulang masukkan yang pertama. Dan apabila iya, akan ada proses kolom plus plus, baris plus plus, kemudian proses baris dikali kolom, dan akan kembali mengulang masukkan baris. Nah, jadi ini adalah proses pengulangan. Artinya agar kita bisa mencetak hasil, kita perlu masukkan pada bagian ini di sini, yaitu baris tidak kurang dari sama dengan 5 agar kembali ke atas pada proses ini, dan kita masukkan baris tidak kurang dari sama dengan 3 sehingga nanti akan tercetak hasil yang berbentuk jejer genjang sini ya pada komensi dan akan stop. Lanjut ke percobaan 3. Dimulai dari start, kemudian sini akan ada jejer genjang yang artinya akan menampilkan bacaan input banyak data mahasiswa pada komensi. Kemudian lanjut ada tampilan input nilai data. Nah, pada bagian ini kita dapat memilih apabila data bernilai negatif, maka dia akan mengulang kembali masukkan nilai. Misalnya kita anggap data kedua, ketika kita masukkan nilai data kedua itu min 3, min 4, maka dia akan kembali mengulang meminta masukkan data kedua, seperti itu. Sedangkan bila nilainya positif atau tidak negatif, maka dia akan menghitung nilai rata-rata yang telah kita masukkan, yaitu rata-rata nilai dari data yang telah dimasukkan dan rata-rata mahasiswa, dan akan tercetak hasil di mana yang jajar genjang. Jadi setelah proses itu akan ada hasil pada komensi, pembacaan pada komensi dan stop. Kemudian percobaan 4 dimulai dari start, kemudian akan ada tampilan masukkan angka, sini berbentuk jajar genjang, dan pada bagian ini B sama dengan 0. Apabila tidak, dia akan kembali meminta masukkan angka, dan ini akan terus mengulang sampai nanti B-nya kita masukkan 0 sehingga dia akan menjadi nilainya pada proses itu terbatas, dan ketika diproses tak terbatas maka tampilan pada komensi yang akan muncul yaitu tak terhingga dan stop, tak terbatas atau tak terhingga dan stop. Lanjut ke berikutnya, nomor 2. Dengan menggunakan nested loop, buatlah program untuk menghitung total nilai dari M bilangan prima yang pertama. Seperti ini ya guys, contoh dari hasilnya nanti. Dan ini adalah pemrograman yang telah saya bikin. Seperti biasa, dimulai dari hashtag include studio.h, hashtag include stdlib.h, integer main, dan ada buka kurung kurawal di mana menandakan suatu pemrograman. Kemudian in bilangan prima
A, C sama dengan 1, D. In jumlah sama dengan 0, P, X. Print F atau yang terbaca pada komen C. Program untuk mentotal bilangan prima, masukkan nilai M. Kemudian scan F yang akan melakukan pemroses yaitu %D, dan P. For bilangan prima sama dengan 2. Bilangan prima kurang dari 100, bilangan prima plus, dimana artinya bilangan primanya itu dimulai dari 2 dan bilangan prima kurang dari 100 atau maksimal 99. Kemudian bilangan prima itu akan ditambah satu persatu. D sama dengan 0, for A sama dengan 1, A kurang dari bilangan prima, A plus, dimana A nya ditambah satu persatu. If bilangan prima persen A sama dengan 0, D plus. If D kurang dari 2, print F atau hasil pembacaan pada komen C. Bilangan prima yang ke persen D sama dengan persen D garis N, C, bilangan prima, C plus. Jumlah sama dengan jumlah plus bilangan prima. If C sama dengan P plus 1, break. Print F atau hasil pembacaan yaitu total persen D bilangan prima pertama sama dengan persen D garis N garis N garis N petik 2, P, jumlah. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti di contoh tadi kita masukkan nilai M-nya 4. Maka ini nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Terbaca bilangan primanya, kan kita masukin nilai M4, artinya masuk ada 4 bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, kemudian akan ditotal dan hasilnya 17. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.